Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Katarina Colin, SPD GR. Saya adalah seorang guru dari UPTD SD Impres Oiba 2. Menjadi seorang guru pamong adalah anugerah terbesar untuk saya. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Profesi Guru yang sudah membuka ruang apresiasi sebesar-besarnya bagi guru pamong pada apresiasi GTK tahun 2025. Alur praktik baik yang saya ambil menggunakan alur STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi melalui pendekatan pembelajaran mendalam. Judul yang saya ambil adalah Sentuhan Emas di Ujung Timur Indonesia dengan sinergi nada 8-3-3-4. Selamat menyaksikan. Situasi yang saya alami di sekolah adalah murid saya di kelas memandang guru PPL sebagai guru yang sementara, sehingga relasi yang terjalin kurang efektif dan kurang mendalam. Adanya perbedaan antara teori dan praktik yang didapatkan pada saat perkuliahan dan pada saat penyajian di kelas. Adanya miskonsepsi antara arahan dosen pembimbing lapangan yang cenderung akademis, serta beberapa mahasiswa memandang praktik di lapangan ini hanya sebagai tugas administrasi yang dinilai. Pendampingan ini tentunya memiliki tantangan. Yang pertama, minimnya pemahaman mahasiswa tentang pembelajaran mendalam yang menekankan pada berpikir kritis dan menanamkan nilai karakter. Yang kedua, perangkat pembelajaran yang digunakan merupakan hasil download dan bukan karya sendiri, serta asesmen yang dilakukan hanya sekedar tabel yang tidak mengukur ketercapaian pembelajaran. Yang ketiga, 8 dimensi profil lulusan hanya sebagai daftar yang dicentang dan bukan sebagai landasan utama dalam pembelajaran mendalam. Yang keempat, mengubah paradigma pendampingan bukan sebatas menilai praktik, tetapi menjadikan pembelajar sepanjang hayat. Kita juga bisa langsung unduh filenya, kita minta ChatGPT untuk unduh filenya. Langsung ada. Jadi dari situasi dan tantangan yang saya alami, maka saya menyusun aksi berdasarkan pendekatan pengalaman pembelajaran mendalam, yaitu memahami, mengaplikasi, serta merefleksi. Baik, sebelum kalian melanjutkan untuk pembelajaran di kelas, sepertinya saya harus menjelaskan bagaimana merancang perencanaan pembelajaran mendalam. Tentunya mau bertanya dulu. Silakan Pak. Itu mungkin kalau kita buat satu rancangan pembelajaran, apakah di dalam urutan atau halaman pembelajaran itu terdapat harus wajib kan yang masukkan prinsip pembelajaran. Oke, baik, terima kasih Pak Diki, saya jelaskan ya. Di sini bisa dilihat bahwa ada 4 kerangka. Jadi pusatnya adalah pembelajaran mendalam, di sini ada dimensi profil lulusan, sedangkan ini adalah prinsip pembelajaran mendalam, ini adalah pengalaman dalam pembelajaran mendalam, sedangkan yang 4 adalah kerangka pembelajaran. Bisa? Saya dapat berapa? 3. Tepuk tangan. Berapa tersejago bila 65. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini ada. Adik-adik, selamat siang untuk kita semua. Nah ini ya, keempat orang ini sudah melakukan aktivitas pembelajaran. Oke, selamat siang teman-teman, Ibu Novi, Ibu Menci, Ibu Age sudah bersedia hadir bersama adik-adik mahasiswa untuk melihat mereka menuju. Saya berkolaborasi dengan rekan guru untuk memberikan masukan-masukan kepada adik-adik mahasiswa ketika menyajikan pra pembelajaran. Nah, ada pun macam-macam banget. Baik, tadi keempat adik-adik sudah memaparkan bagaimana caranya mengajar, menyajikan, cara rekan-rekan guru yang memberikan masukan yang mungkin akan bisa dicatat, diingat untuk bisa langsung dieksekusi di kelas. penjelasannya saya sangat mengapresiasi itu. Dan terima kasih kepada teman-teman semua. Kalau dari saya masukannya satu saja terkait dengan saat penjelasan, kalau ada gambar ditayangkan, mungkin berdirinya ada di pinggir supaya menunjukkannya seperti tadi, kalau persegi dan ditunjuk juga sisi-sisinya di bagian atas supaya anak-anak. Dan menunjukkan materi itu yang pertama-tama itu harus menguasai akan materi. Karena itu mungkin saya lihat perangkatnya dulu. Nah, ini untuk DPL-nya ada penalaran kritis, kreativitas, dan komunikasi. Mungkin Pak bisa tunjukkan saya untuk kreativitasnya itu di bagian mana? Di pengalaman belajar.
Oke. Terdapat. Selamat pagi anak-anak. Kurang semangat. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Dari Ibu Yani? Ibu ada pelan itu pada bagian mengaplikasikan saat belajar di situ siswa bisa dapat menghubungkan teori dengan praktik nyata mereka. Tentunya saya mengajar materi ausmungan. Di situ kan bisa dengan praktik nyata itu mereka bisa mencuci tangan. Contoh mencuci tangan jadi itu pada bagian mengaplikasikan. Oke, jadi langsung memberi contoh ya, kemudian anak langsung melakukan cara mencuci tangan yang baik. Oke, terima kasih adik-adik semua. Jadi dari hasil refleksi ini, saya mengharapkan bahwa evaluasi refleksi yang hari ini kita lakukan mempunyai fungsi untuk keberlanjutan pembelajaran berikutnya. Jadi dari hal-hal ini bisa dijadikan acuan untuk merubah pada pendidikan pembelajaran penyajian yang lebih baik berdasarkan kerangka dan konsep pembelajaran. Selain kekuatan intrakurikuler, mahasiswa pun saya kuatkan kegiatan Gerakan Anak Indonesia Hebat, yaitu mencuci tangan, membantu koordinator MBG, serta melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan memimpin senam dan memimpin doa harian di pagi hari pada saat menjalankan tugas piket. Dari aksi yang saya lakukan tentunya mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Mahasiswa yang sebelumnya tidak bisa membuat perangkat pembelajaran sendiri dapat membuat perangkat pembelajaran yang interaktif hasil desain sendiri tanpa bantuan AI. Mahasiswa memahami secara menyeluruh roh pembelajaran mendalam dari DPL, pengalaman belajar, prinsip pembelajaran, dan kerangka pembelajaran. Hasilnya pun terlihat dari murid di kelas yang sebelumnya memiliki kesenjangan dengan mahasiswa PPL menjadi lebih memiliki rasa hormat dan menghargai mahasiswa sebagai seorang kakak sehingga kondisi kelas menjadi positif. Murid menjadi lebih interaktif karena disajikan pembelajaran yang menarik menggunakan model-model pembelajaran inovatif berbasis digitalisasi. Saya sering bermitra dengan Ibu Elizabeth Collin SPD sebagai guru pamong, baik dalam kegiatan PPL mahasiswa maupun dalam penilaian ujian kinerja mahasiswa PPG. Saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Elizabeth Collin SPD yang telah dengan tulus bekerja sama, bekerja cerdas dan bekerja keras dalam melaksanakan tugas, baik sebagai guru pamong PPL maupun sebagai penilai ujian kinerja mahasiswa PPG. Selamat pagi, saya Yusak Amung SPD, Kepala Sekolah UPTD SD Impres OEBA 2, menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Elizabeth Collin sebagai guru pamong mahasiswa yang telah melakukan pembimbingan yang terbaik kepada mahasiswa. Terima kasih. Selamat pagi, saya Agnes Neteliron SPD GR, saya guru di UPTD SD Impres OEBA 2 Kota Kupang. Saya ingin memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Elizabeth Katarina Collin SPD yang telah menjadi guru pamong dan telah memberikan bimbingan yang terbaik untuk adik-adik mahasiswa. Terima kasih. Halo semuanya. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Elis yang telah memberikan materi kepada saya mengenai pengalaman pembelajaran mendalam. Nah, dari materi yang sudah dibagikan, saya sangat terbantu untuk mengetahui bagaimana cara menyusun perangkat pembelajaran. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Elizabeth Collin yang sudah bersedia dengan kesabaran ini membimbing saya dengan penuh kesabaran dan keahlian untuk menyusun sebuah modul belajar berbasis pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, dengan bimbingan ini itu hanya membantu saya memahami konsep-konsep yang kompleks, tetapi juga membantu saya mengintegrasikan teknologi secara kreatif di dalam pembelajaran. Semoga Ibu diberi kesehatan dan semangat dalam membagikan ilmu yang luar biasa ini kepada generasi muda. Praktik baik ini adalah secerca harapan dari Timur Indonesia bahwa dengan sinergi yang tepat kita dapat melahirkan guru-guru masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga matang secara spiritual dan emosional yang siap membangun Indonesia dari manapun mereka berada. Dan semoga praktik baik yang sederhana ini dapat menginspirasi rekan-rekan guru pamong lainnya untuk terus memberikan sentuhan emas terbaik kita untuk mereka yang akan melanjutkan mimpi pendidikan Indonesia. Terima kasih banyak, guru hebat. Indonesia kuat.